Beberapa hari yang lalu, Leskopakyo selaku yang punya IP dari Upin Ipin ini, bukan dev gamenya ya, tapi yang punya Upin Ipin ini, buka suara akhirnya terkait game Upin Ipin Universe. Dia klarifikasi guys, dan menurut gua klarifikasinya tuh agak ya gimana ya. Tapi ya ada beberapa hal yang dibantah, terkhususkan masalah developer yang nggak dibayar itu. Dan gue melihat ini game ada harapan lah itu bakal keurus ke depannya. Kalaupun beneran sesuai dengan yang ia bilang. Tapi yuk kita coba bedah isi klarifikasi atau tanya jawabnya. Beberapa hal doang gak perlu semuanya ya. Karena sejujurnya banyak banget yang dia klarifikasi atau jawab soal tuduhan atau masalah di game ini. Mungkin kita awali bahas soal developer yang gak dibayar itu ya. Dulu kan sempat viral tuh, perkara ada yang bocorin soal developer Streamline Studio itu gak membayar karyawannya. Nah ini sebenarnya gak ada pernyataan membantah soal itu ya. Cuman Leskopakyo ini sendiri pernah mendengar malah dia yang dituduh gak membayar developernya. Jadi malah menciptakan fitnah kan katanya. Nah dia klarifikasi tuh, bahwa dia udah membayar developernya atau Streamline Studio sebanyak 15 juta ringgit. And then untuk kata studio tak bayar developer, kita mengeluarkan 15 juta ringgit ya untuk bayar kepada developer. Yang kalau dirupiahkan berarti 58 sampai 59 miliar rupiah. Anjir, besar banget tuh jumlahnya. Dan ini membantah tuduhan lain bahwa bukan studio Leskopakyo yang nggak bayar. Justru dia bayar tapi nggak tahu juga devnya atau Streamline Studio itu beneran gaji karyawannya atau enggak. Intinya uangnya ada, udah dikasih juga dengan plan waktu selama 3 tahun, tapi ya yang beredar devnya ini yang nggak bayar karyawannya. Sayangnya belum ada info lebih soal itu, tapi intinya Leskopakyo udah bayar katanya ya kan. Kedua, masalah copyright. Nah ini makin menggila nih beritanya. Pas Bang Winda spill dia dapat copyright ya kan. Dia ajuin banding juga tapi nggak diterima. Dan perkara itu diseranglah Leskopakyo-nya. Nah dari yang gue tangkap, Leskopakyo ini memiliki publisher musik tersendiri. Jadi terpisah nih dianya. Dia juga spill bahwa kalau mereka upload video gamenya atau mungkin video Upin Ipin itu dia juga kena copyright. Karena kembali katanya Leskopakyo ini gak punya hak penuh atas musik itu. Cuman musik ini kan terkhususkan musik di gamenya itu adalah musik dari film Upin Ipin yang ditweak atau diubah dikit. Biar ada sedikit keunikan antara gamenya dan film. Tapi tetap identik banget sama yang di film. Makanya kena tuh copyright para streamer atau let's player yang main. Dan solusinya untuk sekarang katanya kecilin musiknya atau mute musiknya. Waduh, hampa banget tuh videonya. Cuman gini, kalau begini masalahnya kenapa nggak dari awal sebelum main ada info gitu kayak apa kayak yang terpop up di gamenya bahwa musik di game ini copyright karena mengambil dari film animasinya. Apakah ini dev atau publishernya nggak tahu gitu? Ini game sangat tinggi kemungkinannya bakal dimainin streamer. Ini juga aneh banget dah. Masa mereka nggak tahu game ini pasti bakal dimainin streamer gitu. Udah pasti game ini tuh dimainin streamer dari dalam Malaysia ataupun di luar juga, termasuk kita di Indonesia. Makanya aneh banget cuy. Seharusnya dikasih tahu anjir. Kayak game-game yang punya lisensi musik resmi di luar sana. Misalnya kayak game Marvel Guardian of the Galaxy. Itu udah pasti ada nih musik lisensi di dalamnya. Dia kasih tuh mode streamer. Jadi musik lisensinya gak muncul karena mereka udah aktifin mode tersebut. Gak ada tuh copyright lagi. Gak hampa juga isi videonya perkara masih ada musik yang gak copyright terputar. Ini udah masalahnya naik, baru tuh dia buat pernyataan bahwa ya dia bakal adain mode streamer ini di kemudian hari. Dan itu pun ya menurut gua sih udah telat ya. Untungnya untuk Bang Winda sih katanya udah dikontak secara pribadi. Cuman yang kasihan untuk streamer yang viewsnya tuh nggak seberapa, atau let's player yang udah ngeluarin modal banyak untuk beli gamenya, promosi gamenya tapi nggak dapat imbalan dari itu. Perkara copyright. Tapi ya entahlah ya, katanya sih dia bakal mencari solusi untuk ini dan
Moga nggak ada lagi yang copyright setelah ini. Terus masalah bug. Ini juga dia katanya udah melakukan beberapa playtesting, melakukan beberapa beta test ke beberapa orang sebelum gamenya itu diluncurkan. Tapi kondisinya katanya bisa berbeda ketika udah dirilis, karena banyak yang mainin dan bisa explore lebih luas. Bisa melakukan banyak hal yang membuatnya tuh bisa menemukan bug yang lebih banyak. Ya kalau itu mah lebih ke orang yang ngatas game ini gak sih? Kayak dia tuh gak ngelakuin banyak hal ke game ini. Dia tuh gak sampai lihat Ipin di malam hari ngapain di kamarnya. Dia gak sampai ganggu Uncle Mutu yang sarungnya tuh robek. Dia juga gak ambil barang sampai mental sendiri dan lain-lain. Ini yang ngetes itu kayaknya hanya melakukan misi yang berulang-ulang mulu. Karena kita tahu sekali, banyak banget bug di game ini. Tapi ya dia juga udah kasih pernyataan, tenang kita bakal kasih update patch, bug fix ke depannya. Cuman bersabar aja katanya. Well, ini udah mau seminggu lebih dan agak lama juga ya. Cuma setidaknya dia mau perbaiki bug-bugnya di kemudian hari. Walaupun pas udah di fix bisa jadi yang mainin hanya hitungan jari aja. Mungkin kita nggak tahu ya. Terus masalah harga dan konten. Waduh, ini adalah bagian yang masih buat gua ngakak dengannya ya. Harga game ini dianggap Let's Go PQ masih terbilang wajar. Saya rasa tak adalah mahal sangat, just nice kot. Okey je. Ya, 650.000 masih wajar nggak tuh untuk sekelas gaming? Dia juga bilang bahwa harga tersebut diimbangi kualitas yang diberikan gamenya. Waduh, kualitas apanya anjir? Kalau grafiknya, ya oke lah. Cuman isi gamenya ini masih jauh lah dari harga yang ditetapkan. Tapi di sini gue mengakui ada salah ya. Terkhususkan yang sempat bilang bahwa game ini gak ada misi utamanya. Game ini ternyata punya misi utama yang berhubungan dengan karakter belalang dari Upin Ipin The Movie, Chris Yamang Tunggal. Dan juga ada referensi dari episode Pin Pin Pom. Cuman kita tahu kan proses kita untuk menempuh misi utama itu sangat melelahkan. Misi soal angsa aja yang di video gua sebelumnya itu bener-bener tai banget cuy. Dan itu belum bisa setara dengan kualitas game 600.000. Mau dibilang isi dunianya itu berlimpah, enggak juga. Misi sampingannya ya kembali gitu-gitu juga. Ngerjain mini games lagi dan lagi. Jadi masih jauh lah dari standar kualitas game 600.000. Cuman oke lah, dia bilang kedepannya tuh game ini bakal diperluas gamenya. Kedepannya bakal lebih banyak mini games. Bakal ada misi baru mungkin yang ditambahkan ke gamenya. Dan semoga itu beneran terjadi ya. Supaya perlahan harga gamenya itu mulai terlihat setara dengan kualitas dan isi gamenya itu sendiri. Dan banyak hal yang mereka jelasin juga kayak kenapa gamenya itu minim hal detail tambahan. Kayak bisa masuk kamar Kak Ros, bisa azan, bisa sholat, dan lain-lain. Well, itu untuk mencegah penyalahgunaan fitur ya. Dan itu sih gue setuju-setuju aja ya. Takutnya azan atau masjidnya itu disalahgunakan. Kak Rosnya disalahgunakan juga ya. Karena kita tahu sendiri kan, orang yang main game ini tuh rata-rata pikirannya rada aneh juga ya. Terkhususkan untuk Kak Rosnya itu sendiri. Cuman intinya, beberapa hal yang dibahas tadi itu adalah inti klarifikasi atau masalah utama di gamenya. Dan menurut gua, gak semuanya masuk akal. Banyak yang aneh pernyataannya dan seolah-olah yang menjelaskan game ini tuh setengah jadi. Tapi at least dia kasih solusi lah ke masalah itu. Kecuali harganya tadi ya. Gue sih harapnya game ini tuh jadi game live service aja. Gamenya tuh bisa disupport lebih lama. Gamenya makin besar nantinya. Makin banyak konten ke depannya. Agar harga yang mereka patok ke game ini itu kembali masuk akal. Kalau mereka nggak melakukan perbaikan, diikuti penambahan konten ke gamenya, ya gamenya nggak bakal bisa yang namanya dapat review positif dan ujung-ujungnya nggak laku juga. Masalahnya pun tetap dibawa terus. Jadi gua harap game ini bisa lebih baik ke depannya sesuai pernyataan yang mereka sampaikan di klarifikasi atau tanya jawab akan game Upin Ipin Universe ini. Kalau kalian gimana tanggapan kalian terhadap klarifikasi dari Let's Go PQ ini? Apakah terdengar masuk akal atau malah sebaliknya? Dan percayakah kalian bahwa adakah kemungkinan game ini bisa lebih baik ke depannya atau tidak? Well, coba sampaikan di kolom komentar di bawah.
Oke sip, gitu aja dan sampai ketemu di video berikutnya. And bye-bye guys.